Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan penggunaan alat analisis statistik yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Chelsea Nurfadilah, dan teman saya, Ika Setianingsih. Yang pertama yaitu pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yakni status yang berarti negara. Perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Pengertian statistik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Croxton dan Cowden. Statistik adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Dan yang kedua yaitu menurut Thiel dan Torrey. Statistik adalah metode yang memberikan cara-cara guna menilai ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Yang ketiga yaitu menurut Jarwanto PS. Statistik adalah kumpulan angka-angka yang berhubungan dengan atau melukiskan suatu persoalan. Yang kedua yaitu tujuan statistik. Tujuan statistik yang pertama yaitu dalam kehidupan sehari-hari, statistik dapat berperan sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Dan yang kedua, dalam penelitian ilmiah statistik berperan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Dan yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan statistik berperan sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Poin ketiga yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Ika. Tentang penggunaan alat analisis statistik. Penggunaan alat analisis statistik secara umum, statistik lebih cenderung digunakan bagi mereka yang berkecimpung di bidang ilmu dan usaha dengan skala besar untuk mengukur banyak hal termasuk pemerintah yang juga turut mengandalkan hasil statistik untuk mengetahui masyarakatnya. Tetapi tidak menutup juga kita kadang juga sering menggunakan statistik dalam skala kecil dengan tujuan kecil pula. Selanjutnya yakni adalah penerapan penggunaan statistik. Statistik terapan, statistik teoritis, dan statistik matematika adalah dua statistik yang berbentuk deskriptif dan inferensial, sedangkan statistik teoritis menyangkut argumen logis yang mendasari justifikasi pendekatan terhadap inferensi statistik, serta mencakup statistik matematika yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang terkait dengan metode estimasi dan inferensi, tetapi juga sebagai aspek statistik, komputasi, dan desain eksperimentasi. Yang kedua yakni adalah pembelajaran mesin dan penambangan data. Model pembelajaran mesin adalah model statistik dan probabilistik yang mengangkat pola dalam data melalui penggunaan algoritma komputasi. Yang ketiga adalah statistik dalam masyarakat. Statistik berlaku untuk berbagai disiplin ilmu akademik termasuk ilmu dan sosial, pemerintah, dan bisnis. Konsultan statistik juga membantu organisasi dan perusahaan yang tidak memiliki keahlian internal dan relevan dengan pertanyaan khusus mereka. Yang keempat yakni adalah komputasi statistik. Peningkatan yang cepat dan berkelanjutan dalam daya komputasi mulai dari paruh kedua abad ke-20 telah berdampak besar pada praktik ilmu statistik. Model statistik awal hampir selalu dari kelas model linear,
tetapi dengan komputer yang kuat dan ditambah dengan algoritma numerik yang sesuai. Penyebabnya peningkatan minat dan model non-linear seperti jaringan saraf atau neural network, serta menciptakan tipe baru seperti model linear umum dan model bertingkat. Yang terakhir adalah statistik matematika atau seni. Secara tradisional, statistik berkaitan dengan menggambar kesimpulan menggunakan metodologi semi standar yang diperlukan pembelajaran pada bagian besar ilmu. Tradisi ini telah berubah dengan adanya penggunaan statistik dalam konteks non-inferensial. Cara ini pernah dianggap sebagai subjek yang kurang menarik yang diambil di banyak bidang sebagai persyaratan gelar. Sekarang dipandang dengan antusias. Awalnya tidak dimintai secara matematika, sekarang dianggap metodologi penting di bidang tertentu. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya statistik telah banyak membantu banyak orang dan kemudahan dalam menentukan pengambilan keputusan. Data dan informasi yang didapat terkadang bisa dijadikan sumber penghasilan karena setiap orang, perusahaan, pemerintah, dan organisasi selalu membutuhkan pasokan data terbaru dan terakurat untuk menerapkan strategi-strategi mereka. Jadi tidak jarang saat ini banyaknya data mining atau penambahannya data yang ditarik dari cara komputasi. Semua data ini akan tersambung secara otomatis pada sistem sistematik yang akan menampilkan apa saja yang diperlukan oleh penambang data tersebut. Mempelajari ilmu statistik juga mempunyai banyak manfaat karena ilmu ini adalah penempatan ilmu dasar sebagai sebuah metode yang dapat digunakan perorangan atau suatu kelompok untuk mengumpulkan fakta-fakta, jumlah data, informasi dalam bentuk angka, huruf, dan gambar mengenai tanpa keseluruhan objek masalah yang dipilih. Tentunya ini dapat dijadikan sebuah prediksi atau langkah dalam mengurangi resiko atau kemungkinan kesalahan di kemudian hari. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.